Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afroni sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sidki Nur Abdi Hidayat dengan NIM 2318105. Saya di sini sebagai kelompok 7 akan melanjutkan materi hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai strategi pembelajaran pada materi keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Langsung saja, indikator yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian keragaman suku bangsa menurut ahli. Jadi keragaman ini harus memiliki corak khas dari suatu kebudayaan untuk menghasilkan suatu unsur yang berbeda dengan unsur kebudayaan yang lainnya. Menurut ahli, ia mendefinisikan suatu suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran akan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Kesatuan kebudayaan bukan suatu hal yang ditentukan oleh ruang luar, tetapi ditentukan oleh warga kebudayaannya yang bersangkutan itu sendiri. Indikator yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan peta persebaran keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Di mana sih peta persebaran yang ada di Indonesia? Yang pertama di Aceh, lalu di Gayo Alas dan di Batak, lalu di Minangkabau, Mentawai, lalu di Sumatera Selatan, Enggano, lalu di Melayu, lalu di Bangka dan Belitung, lalu di Kalimantan, lalu di Sangir sampai ke Talaut, lalu di Gorontalo, lalu di Toraja, lalu di Sulawesi Selatan, lalu di Ternate, lalu di Ambon Maluku, bisa di Kepulauan Barat Daya atau di Irian, lalu di Timur, lalu di Bali dan Lombok, lalu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu di Surakarta dan di Yogyakarta, dan yang terakhir di Jawa Barat. Itulah peta persebaran keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi sebagian kecil penduduk Indonesia tersebut adalah orang-orang dari Tionghoa dan Timur Asing seperti Arab. Sebenarnya dari mana sih munculnya bangsa Indonesia tersebut? Jadi bahwa bangsa Indonesia berasal dari proses persebaran atau migrasi bangsa-bangsa Australasia. Pada zaman perundagian atau zaman logam, bangsa-bangsa Australasia berkembang di berbagai Nusantara. Mereka memasuki daratan Asia sejak 200 sebelum Masehi. Bangsa Australasia ini melakukan imigrasi ke Kepulauan Indonesia melalui Malaya, lalu ke Jawa, lalu ke Formosa, lalu ke Filipina, dan selanjutnya di Kalimantan. Perpindahan ini tidak diketahui persebarannya yang jelas oleh bangsa Australasia. Tapi yang jelas bangsa Australasia akan menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Indikator yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan wujud kebudayaan keragaman suku bangsa dan budaya bangsa di Indonesia.
Wujud kebudayaan di sini yaitu ada 3. Yang pertama ideal, aktivitas, dan artefak. Wujud kebudayaan yang pertama yaitu wujud ideal. Wujud ideal ini bisa dikatakan wujud yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Wujud ideal ini berada dalam kepala-kepala atau dalam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan. Misalnya, kalau masyarakat menyatakan gagasannya dalam bentuk tulisan, lokasi dari kebudayaan ideal masyarakat yang bersangkutan. Wujud yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas ini dapat dilihat dari sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, yang berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lainnya dari hari ke hari, tahun ke tahun. Semua aktivitas tersebut dapat diamati, diobservasi, difoto, dan dikomentasikan. Wujud yang ketiga yaitu wujud kebudayaan artefak atau bisa disebut kebudayaan fisik. Jadi bentuk fisik hasil kebudayaan ini dapat diraba, dilihat, dan difoto. Jadi ketiga wujud kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberikan kepada tindakan dan karya manusia. Hasil karya dibentuk karena ada dorongan dan keinginan dari gagasan. Setiap lingkungan kebudayaan memiliki gagasan yang berbeda dengan lingkungan budaya lainnya. Karena gagasannya berbeda, maka aktivitas atau sistem sosial ditujukan juga berbeda. Jadi dari ketiga wujud di atas, setiap kebudayaan memiliki isi yang berbeda, namun tetap secara umum mengandung unsur-unsur kebudayaan yang sama. Saya di sini mau menjelaskan 7 unsur kebudayaan yang sama. Yang pertama yaitu dari segi sistem teknologi atau peralatan. Misalnya pembuatan cangkul, perahu, alat transportasi, senjata, dan lain-lainnya. Seperti di daerah Jawa Tengah, dia memiliki senjata berupa keris, dan di daerah Aceh memiliki senjata yang berupa rencong. Dan yang kedua yaitu sistem mata pencaharian. Misalnya menjadi nelayan, petani, dan berkebun. Jadi masyarakat zaman dahulu itu sudah memikirkan bagaimana sih untuk bertahan hidup. Lalu masyarakat zaman dahulu memanfaatkan hasil dari sumber alam untuk bercocok tanam seperti berkebun, bertani, dan nelayan di laut. Sistem yang ketiga yaitu sistem organisasi sosial. Misalnya organisasi di suku Batak dan di suku Dayak memiliki organisasi sosial yang berbeda, tetapi tetap sama memiliki sistem organisasi sosial ini untuk mengatur masyarakatnya agar tetap menaati aturan-aturan yang sudah dibuat di organisasi tersebut. Sistem yang keempat yaitu sistem pengetahuan. Jadi masyarakat zaman dahulu itu sudah memikirkan bagaimana sih untuk
bertahan hidup, untuk memanfaatkan hasil sumber alam sekitar. Bagaimana sih membuat senjata yang berupa keris, rencong. Jadi masyarakat zaman dahulu itu sudah memiliki gagasan untuk mengeluarkan karya-karyanya. Yang kelima yaitu dari sistem keseniannya, misalnya pembuatan patung. Jadi masyarakat zaman dahulu itu sudah memiliki gagasan-gagasan yang berupa pikiran-pikiran untuk bisa menghasilkan karya-karya tersebut yang berupa patung. Yang keenam dari sistem religi, misalnya kepercayaan. Jadi di Indonesia zaman dahulu itu sudah memiliki kepercayaan masing-masing. Di antaranya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang ketujuh yaitu dari sistem bahasa. Jadi sistem bahasa ini satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki sistem bahasa yang berbeda-beda, seperti daerah Jawa Tengah dengan daerah Kalimantan misalnya, pasti tetap memiliki sistem bahasa yang berbeda-beda, tetapi ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau ucapan-ucapan yang kurang kedengaran karena ini sifatnya online ya teman-teman, mohon maaf ya. Mungkin teman-teman di rumah tetap jaga kondisi, jaga fisik, berpikir positif setiap hari agar tetap menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti orang normal biasanya. Dan yang pasti saya mau bilang agar ini liburnya dipercepat agar kita dipertemukan kembali di perkuliahan. Ya, mungkin itu dari saya ya. Tadi kan udah minta maaf. Ya. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.